Saya terima kasih kepada ibu kepala sekolah yang telah memberikan kepada saya untuk memberikan apa yang saya dapat di kantor BPPMD kemarin. Yang pertama, memang benar kata Bu Ainun, saya sempat tidak percaya kenapa saya terpilih ke sana. Kemudian ada satu pertanyaan dari moderator yang menanyakan kenapa Bapak Ibu dikirim ke sini semua, alasannya apa? Saya tidak percaya. Pertamanya saya kira cuma bimbingan teknis biasa, tidak ada hubungannya sama literasi, numerasi. Cuman saya mendengarkan sekilas dari teman, memang mungkin itu karena rapotnya merah. Nah, rapot merah itu saya tidak paham. Nah, setelah saya menerima rapot dari Bu Ainun yang rapot pendidikan, ternyata memang benar di sini ada kemampuan literasi yang mana di situ capaiannya di bawah kompetensi minimum. Jadi itu alasannya kenapa kemarin saya sama Bu Ainun itu dikirim ke Surabaya. Ternyata memang benar, karena rapor kita itu, pusat pendidikan kita itu mengenai literasinya itu merah. Memang harus katanya para moderator kemarin, nanti sekolah dari sini Bapak itu harus bisa mengubah rapor pendidikan yang Bapak Ibu terima yang tadinya merah atau kuning, itu kita harus betul-betul menjadi hijau dulu. Barangkali adakah yang tahu apa itu pengertian literasi? Saya menanya Bapak Ibu. Yang dinamis menuntut guru untuk terus beradaptasi. Nah, ini yang pertama. Hal pertama, kita sekarang dituntut untuk beradaptasi. Zamannya sekarang yaitu zamannya IT. Kalau kita ketinggalan IT, tidak tahu IT, maka kita akan tertindih sama anak-anak yang lebih pintar dari kita. Jangan sampai kita kalah sama apa yang ada di AI. Semuanya yang ada di AI itu yang buat manusia. Ya, baca perlu selaras dengan minat peserta didik dan harus lebih bervariasi. Yang kedua, buku non teks perlu tersedia dalam koleksi yang bervariasi dan sesuai dengan minat peserta didik. Non teks ini kayak apa? Apakah ada yang tahu buku non teks? Kalau yang kita baca itu kan teks, yang non teks. Kita pakai yang audio visual. Oke. Next, guru perlu memiliki kompetensi untuk menciptakan lingkungan yang menumbuhkan minat kepada literasi dan melaksanakan proses pembelajaran yang meningkat kecakapan literasi. Jadi gurunya dulu. Terus terang kalau saya agak sedikit males kecuali baca kamus bahasa Inggris. Itu. Terus terang saya. Tentang sistem pendidikan nasional. Pendidikan 2/M/2022. Yang keempat, tentang model kompetensi guru, yaitu ada di Dirjen GTK nomor 2626 tahun 2023. Yang terakhir, kerangka kompetensi literasi dan numerasi guru. Nah, ini yang kita pakai nanti. Ada di panduan operasional per Dirjen GTK nomor 2626 2023. Itu yang kita pakai di berbagai sumber. Yang kedua, komunitas belajar guru dapat berkolaborasi merancang pengembangan kapasitas. Jadi antar guru boleh, tapi satu fase. Fase A sama fase A, fase B, fase C. Lanjut teman-teman. Pedagogik yaitu kemampuan mengolah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. 2023. Yang mana di situ berisi tentang kompetensi profesional guru, yang mana di dalamnya ada 4.3 kurikulum dan cara menggunakannya, 4.3.4 penggunaan strategi pembelajaran yang efektif untuk capaian belajar literasi dan numerasi peserta didik. Dapat mengevaluasi merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia. Literasi adalah kemampuan untuk mengenali, pertama, memahami, menafsirkan, mencipta, mengkomputasi, dan berkomunikasi menggunakan simbol visual,
auditori, dan digital mengenai topik lintas disiplin dan keilmuan atau International Literacy Association 2016. Jadi literasi adalah itu yang barusan boleh dijawab, ada kemampuan untuk mengenali, memahami. Jadi tidak hanya membaca, tidak hanya sekedar menulis. Jadi juga memahami apa yang dibaca. Kemudian boleh nanti bisa menaksir, boleh menjadi mencipta. Oh, kalau ini gini, oh itu harus gini. Jadi mencipta. Lanjut Mas. Yang pertama lingkungan belajar kayak literasi. Yang kedua pembelajaran dan assessment. Yang ketiga budaya literasi guru. Satu, mengelola lingkungan belajar yang menumbuhkan minat peserta didik kepada teks multimodal. Nah, Bapak Ibu akan diperkenalkan dengan teks multimodal. Teks multimodal itu yaitu penggunaan audiovisual itu. Pada sekolah, orang tua dan warga masyarakat dalam menciptakan dan mengelola lingkungan belajar kayak teks multimodal itu berdasarkan Dirjen GTK nomor 266 B-B-04.01/2023. Yang itu metodenya yaitu belajar secara mandiri, berjejaring, dan belajar secara kolaboratif. Ini yang bisa dilakukan oleh guru. Kemudian aktif berpartisipasi dalam program peningkatan kapasitas guru baik daring maupun luring. Kemudian untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yaitu pemahaman tentang konsep literasi, keterampilan untuk menguasai lingkungan belajar yang menimbulkan minat. Yaitu platform Merdeka Mengajar menunjang pemenuhan peningkatan kompetensi literasi guru. Nah, ada di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu boleh buka. Itu ada, ya. Jadi di situ ada kompetensi literasi dalam rapat pendidikan. Di situ ada mengakses, ada mengakses dalam menemukan isi teks, menginterpretasi dan memahami isi teks, mengevaluasi dan merefleksikan isi teks. Semacam itu. Lanjut saya.